Kenapa bacaan ini yang panjang ini disebut tasyahud? Tadi apa jawabannya? Karena zikir yang paling utama di dalam bacaan tasyahud itu adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa yakum, jamaah Masjid Al-Faruq Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada malam ini kita membahas bab yang baru, masih di dalam Kitabus Shalah, kitab hadis-hadis yang terkumpulkan tentang sholat. Bab yang baru yaitu babut tasyahud, bab tentang tasyahud. Dan tasyahud adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tasyahud artinya adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa dinamakan tasyahud? Karena ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ada ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika mengucapkan tahiyat, ada ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyat itu kan bacaannya banyak. At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa bacaan ini disebut tasyahud? Karena bacaan ini zikir utamanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bacaan tahiyat dari mulai at-tahiyat tadi sampai akhir. Mengapa itu disebut dengan tasyahud? Karena zikir yang paling utama di dalamnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan pengucapan kata tasyahud ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengucapan kata tasyahud ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis ini yang kita baca nanti, yaitu allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajariku at-tasyahud. Jadi kata tasyahud itu ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tasyahud adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan mengapa bacaan tasyahud dinamakan tasyahud padahal bacaannya panjang? At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kenapa bacaan ini yang panjang ini disebut tasyahud? Tadi apa jawabannya? Karena zikir yang paling utama di dalam bacaan tasyahud itu adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita sebutkan tadi bahwa kata at-tasyahud disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata at-tasyahud disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita baca hadisnya. Hadis yang ke-125 dalam buku terjemahan kita. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tasyahhuda kaffi baina kaffayhi kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud kepadaku. Saat itu telapak tanganku berada di antara dua telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Qur'an kepadaku.
doa tasyahud tersebut adalah at-tahiyyatu lillah sampai akhir ayat, ya, sampai akhir hadis. Baik. Kemudian kita baca juga hadis yang selanjutnya karena hadisnya hampir sama, ya, yaitu hadis yang ke-126. Wa fi lafdhin idza qa'ada ahadukum fis shalah falyaqul at-tahiyyatu lillah wa dzakarahu wa fihi fa innakum idza fa'altum dzalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin salih fis sama'i wal ard wa fihi falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa, yang artinya dalam lafal yang lain dikatakan bahwa jika salah seorang di antara kalian duduk tasyahud untuk salat, hendaknya mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Rawi lantas menyebutkan lafal yang serupa dengan hadis di atas. Dalam lafal tersebut disebutkan sesungguhnya jika kalian melakukan hal tersebut berarti kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba yang saleh di langit dan di bumi. Dalam lafal tersebut juga dikatakan hendaknya dia memilih permohonan sesuai dengan kehendaknya. Baik, kita pelajari hadis ini pelan-pelan. Poin pertama dari hadis ini adalah yaitu biografi perawi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali. Ya, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang masuk dalam agama Islam awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Bahkan disebut-sebut sebagai khamisu khamsah, orang yang kelima masuk dalam agama Islam. Ya, semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Dan Abdullah salah saya. Beliau adalah sadisu sittah, orang yang keenam masuk dalam agama Islam. Dan beliau termasuk daripada orang yang berhijrah 2 kali hijrah. Karena di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW terjadi 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah, hijrah yang kedua ke kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innaka laghulamun muallam." Sesungguhnya engkau adalah anak yang diajari, maksudnya orang yang pintar, ya, orang yang pintar. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda tentang Abdullah bin Mas'ud, "Man sarrahu an yaqra'al Qur'an ghaddan kama nazala falyaqra'hu biqira'ati ibni ummi 'abd." Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkan, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an sebagaimana bacaan Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Ummi Abd itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau juga disebut dengan sahibu siwaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa na'alaihi wa wisadihi. Beliau adalah sahabat yang senantiasa berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawakan kayu siwak untuk membersihkan mulut, kemudian 2 sendal dan juga bantal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kalau beliau pergi ke mana-mana. Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Ma a'rifu ahadan aqraba samtan wa hadiyan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Ibni Mas'ud." Kata Hudzaifah bin Yaman, sekretaris yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Aku tidak mengenal seorang pun yang lebih dekat samtan." Samtan itu maksudnya adalah perilaku, ya, tingkah laku gitu. Hadian, petunjuk, wadallan, dan adab yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW kecuali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengikuti perang bersama Rasulullah SAW di peperangan Badar dan peperangan setelahnya. Jadi perang Badar beliau ikut, perang pertama sampai Nabi Muhammad SAW wafat, beliau ikut. Kemudian setelahnya beliau yang membunuh Abu Jahal di peperangan Badar dan memisahkan kepala Abu Jahal dengan badannya. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian membawa kepala Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim, gubernur gitu ya, di kota Kufah. Kemudian sampai kepada kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu di awal-awal kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau kembali ke kota Madinah dan meninggal di kota Madinah pada tahun 32 Hijriah. Nah, inilah sekitar tentang rawi yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mempelajari hadis ini. Di sini disebutkan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud. Allamani maksudnya adalah laqanani. Laqanani maksudnya mentalqinkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Allamani maksudnya mentalqinkan. Talqin itu maksudnya ucapkan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, mengucapkan. Jadi Nabi Muhammad SAW mengucapkannya kepada Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengikutinya. Itu namanya laqanani. Jadi allaman di sini maksudnya adalah laqanani, artinya mentalkinkan kepadaku. Jadi beliau langsung mendapatkan talqin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan tasyahud ini. Kemudian tadi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku tentang at-tasyahud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, at-tasyahud adalah bacaan dari mulai at-tahiyyatu lillah sampai syahadat. Pengucapan 2 kalimat syahadat. Dari mulai at-tahiyyatu lillah sampai pengucapan 2 kalimat syahadat. Itu namanya at-tasyahud. Kemudian di sini disebutkan kaffi baina kaffaihi. Yang artinya telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangan Rasulullah SAW. Berarti salaman gitu. Salaman. Nabi Muhammad SAW menggenggamnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersalaman dengan Rasulullah SAW. Kama yu'allimani surata minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajariku surah dari Al-Quran. Ya, beliau mengajariku surah dari Al-Quran.
Ini menunjukkan pentingnya tahiyat, pentingnya bacaan tasyahud. Nah, kemudian bacanya bagaimana? At-tahiyyatu lillah. Apa makna tahiyyat? Makna tahiyyat artinya adalah al-mulkul hakiki tam, kepemilikan yang sempurna, yang hakiki. Itu namanya at-tahiyyat. Kepemilikan yang sempurna, yang hakiki. Itu namanya adalah tahiyyat. Kemudian kenapa tidak dikatakan tahiyyah? Tapi dijamak at-tahiyyat, ya. At-tahiyyat. Kenapa dijamak? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijamak karena setiap raja memiliki penghormatan kepada raja tersebut secara tersendiri. Setiap raja memiliki penghormatan kepada raja tersebut secara tersendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah raja di raja. Maka seluruh penghormatan kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin dikumpulkan dan diberikan hanya kepada siapa? Allah. Makanya disebutkan dalam bentuk jamak at-tahiyyatu lillah. Tidak at-tahiyyatu lillah. Kalau at-tahiyyatu itu berarti satu. Ini enggak at-tahiyyat. Kenapa disebut dalam bentuk plural, jamak, banyak? Karena tadi, ya, karena seluruh raja memiliki pengucapan penghormatan kepada raja tersebut bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Nah, seluruh penghormatan itu dikumpulkan, kemudian diberikan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi pendapat yang kedua. Kenapa tahiyyat adalah dijamak? Karena mengumpulkan makna yang banyak. Mengumpulkan makna yang banyak. Di antara makna tahiyyat adalah al-mulk, kerajaan, kekuasaan. Al-baqa, keabadian. As-salam, keselamatan. Al-azamah, keagungan. Nah, ini semua dikumpulkan, diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memiliki kekuasaan, keabadian, keselamatan, keagungan. Kemudian lillah, ya, lillah. Lillah ini menunjukkan kepada ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala macam kekuasaan, segala macam keselamatan, keabadian, keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah dari arti dari tahiyyat. Jadi kalau pas kita baca itu kita puas membacanya karena sudah paham sekarang. Ya, at-tahiyyatu lillah. Apa tadi artinya? Yaitu yang pertama kekuasaan, keabadian, keselamatan, keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyat lillah. Kemudian di sini wassalawat. Wassalawat. Apa arti wassalawat? Artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada berbagai macam arti. Yang pertama adalah rahmat. Yang pertama adalah rahmat. Yang kedua artinya adalah doa-doa. Yang ketiga adalah ibadah-ibadah. Nah, makanya as-salawat was-salawat. Ketika kita mengucapkan was-salawat, maka ini maksudnya adalah rahmat,
kemudian doa-doa, kemudian ibadah-ibadah. Ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalawatu wattayyibat. Apa makna dari at-tayyibat? At-tayyibat artinya adalah ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Sebagaimana di dalam surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah naik ucapan-ucapan yang baik. Maka salah satu makna dari at-tayyibat adalah ucapan-ucapan yang baik. Ada lagi yang mengatakan bukan hanya ucapan, yaitu semua perbuatan dan ucapan yang baik itu disebut dengan tayyibat. Wat-tayyibat. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar diberikan keselamatan. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan. Seperti orang mengucapkan Allah ma'ak. Semoga Allah bersamamu, menjagamu. Nah, itu namanya assalamu alaika. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kenapa disebutkan nabi, tidak disebutkan ayyuhar rasul? Para ulama menjelaskan di antaranya Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala. Ya. Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah mengatakan bahwa karena sebelumnya sudah disebutkan kata Rasulullah. Karena sebelumnya sudah disebutkan kata Rasulullah setelahnya akan disebutkan kata Rasulullah SAW. Kan at-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Makanya tidak diucapkan assalamu alayka ayyuhar rasul, tetapi assalamu alayka ayyuhan nabi. Kenapa? Karena rasulnya nanti ada penyebutannya. Jadi dua, ya, rasulnya dua. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa barakatuh. Apa arti wa barakatuh? Wa barakatuh artinya adalah jamak dari berkah. Ya. Dan berkah artinya jima'u kulli khair. Yaitu kumpulan segala kebaikan. Berkah artinya kumpulan segala kebaikan. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Wa barakatuh artinya jamak dari barakah, dan barakah artinya adalah jima'u kulli khair, kumpulan segala macam kebaikan. Nah,
Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadillahi salihin maksudnya adalah orang-orang beriman. Siapa mereka yang saleh? Nah ini. Saleh itu siapa? Yang saleh adalah disebutkan oleh para ulama al-qaim bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqi ibadihi wa tatafawatu darajatuhu. Orang saleh adalah orang yang menegakkan apa yang merupakan kewajiban-kewajiban dia terhadap hak-hak Allah dan terhadap hak-hak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang saleh. Orang yang menegakkan apa yang merupakan kewajiban dia dari hak-hak Allah. Jadi dia kerjakan perintah-perintah Allah, kemudian dia tunaikan hak-hak terhadap hamba-hamba Allah, itu disebut sebagai orang yang saleh. Ya, itu disebut sebagai orang yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu artinya adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan kalbu, mengamalkan dengan anggota tubuh, itu namanya asyhadu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran. Nah, ada pelajaran menarik di sini, yaitu berkata Imam Al-Fakihani. Al-Fakihani ini ulama Islam, sebentar ya. Tajuddin Al-Fakihani. Namanya Umar bin Ali bin Salim bin Sadaqah Al-Iskandari Al-Fakihani. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 734 Hijriah. Nah, beliau berkata apa? Perhatikan. Kata beliau, "Yambaghi lil musalli an yastahdira fi hadzal mahal jami'al anbiya wal malaikati wal mu'minin, yakni liyatawafaqa lafdhuhu ma'a qasdih." Ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Nah, harus kita mengingat dalam benak kita seluruh nabi, seluruh para malaikat, dan seluruh orang-orang beriman, agar ucapan kita sama dengan maksud kita. Ya, nah ini penjelasan dari para ulama, di antaranya Imam Al-Fakihani rahimahullahu taala. Nah, kemudian tadi lafal yang kedua adalah jika salah seorang di antara kalian duduk tasyahud untuk sholat, maka hendaklah mengucapkan at-tahiyyatu lillah wa dzakarahu wa fihi, dan disebutkan seperti itu ya. Dan di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya jika kalian melakukan hal tersebut, berarti kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba yang saleh di langit dan di bumi. Allahu akbar. Kapan kita mengucapkan assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, ya, maka itu kita sedang mengucapkan salam untuk seluruh penduduk bumi dan penduduk langit, orang-orang beriman dan para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Kemudian disebutkan dalam lafaz, hendaknya dia memilih permohonan sesuai dengan kehendaknya. Maksudnya berdoa setelah mengucapkan tasyahud, kemudian bersolawat, lalu berdoa. Ya, berdoa. Karena di sini disebutkan
hendaknya dia memilih sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini, 2 hadis ini ya. Ada sekitar 7 pelajaran. Yang pertama, hukum tasyahud akhir. Hukum tasyahud akhir. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan pendapat yang dikuatkan adalah wajib. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, kemudian pendapatnya Imam Daud Al-Zahiri, Ishaq bin Rahawai, kemudian Laits bin Sa'ad, Abu Thawr. Ya, ini ulama-ulama yang mengatakan bahwa tasyahud itu wajib. Kalau wajib di dalam salat, kalau ditinggalkan apa? Sujud sahwi. Ya, kalau tasyahud awal itu dihukumi wajib, maka kalau ditinggalkan dengan kelupaan, maka wajib apa? Sujud sahwi, ditambal dengan sujud sahwi. Dan ini pendapat yang kita kuatkan. Bahkan para ulama mengatakan yang pendapat ini wajib. In tarakat tasyahhuda amdan batalat salatu. Jika dia meninggalkan bacaan tasyahud dengan sengaja, batal salatnya. Wa in kana tarakahu sahwan sajada lisahwi wa ajza'athu salatuhu. Tetapi kalau seandainya dia lupa, lalu ketinggalan, maka dia sujud sahwi dan sah salatnya. Ya, dalilnya adalah hadis Rifa'ah. Fa idza jalasta fi wastis shalah fatma'inna waftarish fakhidhaka al-yusra thumma tashahhad. Jika engkau duduk di tengah-tengah salat, maka tumaninalah dan iftiraslah. Maksudnya tata cara duduknya iftiraslah. Kemudian tasyahudlah. Ya, kemudian tasyahud. Nah, ini menunjukkan bahwa wajib untuk bertasyahud karena ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua, hukum tasyahud akhir. Kalau tadi tasyahud awal, apa pendapat yang kita ambil? Wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal saja. Kalau tidak ditinggalkan dengan sengaja, kalau ditinggalkan karena lupa, karena karena lupa lah. Apa hukumnya? Sujud sahwi. Taib. Hukum tasyahud akhir, maka pendapat yang dikuatkan adalah wajib. Dan ini pendapat ulama-ulama peneliti. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian Amirul Mu'minin fil hadis. Ya. Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Kemudian Imam Az-Zuhri. Ya, Imam Az-Zuhri. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah wajib untuk tasyahud akhir. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, apa? Batal. Kalau tanpa sengaja, sujud sahwi. Apakah boleh bagi orang yang sholat membaca bacaan tasyahud yang mana saja yang sahih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya iya. Boleh. Kan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, al-ijma' ala jawaz at-tasyahud bi kulli ma sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tasyahudat. Para ulama berijma' boleh membaca tasyahud dengan tasyahud apa saja yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka berbeda pendapat mana yang paling afdal. Ya, tasyahud bacaan paling afdal itu mana? Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jumhur ulama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah,
merojihkan, menguatkan pendapat yang ada dalam hadis kita ini. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah bacaan tasyahud paling afdal. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini para ikhwah. Baik, apa saja bacaan tasyahud? Perhatikan nih. Saya baca hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang hadis kita ini. Bacanya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kemudian ada hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Kalau tadi Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Abbas. Beliau meriwayatkan dengan lafaz at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, ini ya. Assalamu alayka ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini lafaz tasyahud dari riwayat Abdullah bin Abbas. Apa bedanya para ikhwan? Yang pertama apa? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya. Kalau tasyahudnya Abdullah bin Abbas apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya. Nah, ini lafaz tahiyyah yang kedua. Lafaz tahiyyah yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang ketiga. Yang keempat, at-tahiyyatut thayyibatus salawatut lillah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, ini lafaz tasyahud. Tadi apa kita katakan? Boleh memakai setiapnya atau tidak? Boleh. Pilih-pilih setiap hari boleh. Ya, pilih-pilih bacaan tasyahud. Jadi jangan heran tuh. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu ketika membaca tasyahud dari mulai at-tahiyyat sampai akhir, itu hendaknya dengan bacaan dengan suara yang lirih, tidak mengeraskannya, suara yang lirih. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala berkata, ikhfa'ut tasyahud sunnah inda jami'ihim wal i'lanu bihi jahlun wa bid'ah. Artinya menyembunyikan tasyahud itu sunnah, ya, menurut para ulama. Dan mengumumkannya adalah sebuah kebodohan dan perbuatan bid'ah. Maksudnya mengumumkannya itu bahwa ini ada orang sudah bertasyahud, ya, diperlihatkan. Nah, ini belum ada contohnya. Jadi bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala menukilkan ajma'ul ulama alal israri bi syahadatain wa karahati al-jahri fihima. Para ulama bersepakat atas dibaca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah dengan suara yang lirih, tidak suara yang keras. Nah, ini penting nih yang sering ditanyakan. Bagaimana duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir? Bagaimana duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir?
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang memiliki dua tasyahud, salat yang memiliki dua tasyahud, maka tasyahud awalnya adalah dengan duduk cara iftirash. Ya, duduk dengan cara apa? Iftirash. Ini kalau apa tadi? Kalau dua tasyahud. Tasyahud pertama iftirash, tasyahud yang kedua tawarruk. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Ishaq bin Rahawi. Ya. Baik. Kemudian, dan itu pendapat yang kita kuatkan, yaitu apabila dua tasyahud, maka tasyahud pertama itu adalah duduknya secara iftirash. Tasyahud yang kedua duduknya secara tawarruk. Iftirash contohnya, ya, sudah saya contohkan. Iftirash itu kaki kanannya tegak, ya. Kemudian kaki kirinya, mohon maaf, kaki kirinya ini direbahkan, makanya disebut dengan iftirash, rebah gitu. Dan diduduki, ya, dan diduduki, namanya iftirash. Dan ini tasyahud awal. Tasyahud akhirnya tawarruk. Tawarruk adalah memasukkan kaki kanan, ya, menegakkan kaki kanan dan masukkan kaki kiri ke bawah kaki kanan. Tawarruk, ya, seperti itu. Itu namanya tawarruk. Kalau sholatnya dua tasyahud, maka apa tadi? Tasyahud yang pertama iftirash, tasyahud yang kedua tawarruk. Nah, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah taala dengan hadis, ya, riwayat Bukhari dari Abu Humaid. Idza jalasa fir raq'atain, jika duduk di dalam dua rakaat, jalasa ala rijlil yusra wa nasabal yumna. Jadi kalau sholatnya dua rakaat iftirash, sholatnya dua rakaat iftirash. Tapi kalau tasyahudnya dua kali, maka tawarruk, iftirash pertama kemudian tawarruk yang kedua. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nassabal ukhra wa qa'ada la maq'adati. Dan jika duduk di rakaat terakhir, maka beliau memajukan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas pipi pantatnya. Lihat kata-katanya, jika duduk di rakaat terakhir, gitu ya. Nah, ini pendapat yang dikuatkan. Saya ingin lebih mendalami lagi masalah ini, yaitu kalau sholatnya dua rakaat, sholat subuh, sholat Jumat, sholat qabliyah ba'diyah, sholatnya dua rakaat, tasyahud sekali berarti. Apakah duduknya tawarruk ataukah duduknya iftirash? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa duduk pada setiap rakaat yang terakhir, duduk pada setiap rakaat terakhir, mau dua kali tasyahud
mau satu kali tasyahud, pokoknya rakaat terakhir, maka duduknya adalah dengan tawarruk. Duduknya adalah dengan apa? Tawarruk. Dan beliau berdasarkan dalil, yaitu beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Humaid tadi, wa idza jalasa fi raq'atil akhirah, jika duduk di rakaat terakhir. Kata Imam Syafi'i, ya sudah rakaat terakhir pokoknya, mau subuh, mau ba'diyah, qabliyah, mau Jumat, pokoknya rakaat terakhir duduknya apa? Tawarruk. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana juga ada dalil, hatta idza kanatis sajdah allati fiha taslim, sehingga tatkala sampai sujud yang terakhir yang ada salamnya, akhara rijlahul yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shiqqihil aisar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kaki kirinya, masuk tadi, dan beliau duduk dengan tawarruk di atas kaki kiri beliau. Ini lafadznya apa tadi? Jika sampai sujud yang terakhir yang ada salam. Di situ nggak disebutkan 2 rakaat, 4 rakaat, 1 tasyahud, 2 tasyahud, nggak disebutkan. Pokoknya sujud terakhir dan di situ ada salam. Maka pada saat itu duduknya tawarruk. Begitu juga ada hadis. Itu tadi riwayat Imam Abu Daud ya. Riwayat Imam Ibnu Hibban, hatta idza kanatis sajdah allati takunu khatimatas shalah, rafa'a ra'sahu minhuma wa akhara rijlahu wa qa'ada mutawarrikan ala rijlih. Hingga tatkala sampai pada sujud yang merupakan penutup salat. Nah, ya. Sujud yang merupakan penutup salat. Maka beliau mengangkat kepala beliau dari 2 sujud tersebut dan mengeluarkan kaki beliau dan tawarruk di atas kakinya. Nah, ini pokoknya ada ucapan rakaat terakhir, kemudian sujud yang ada dalam salam, kemudian sujud yang merupakan sholat penutup sholat, gitu ya. Maka menurut Imam Syafi'i, maka ini duduknya apa? Tawarruk. Oh Ustaz, kuat ini dalilnya Ustaz. Ya, kuat dalilnya nih. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, di sana ada mazhab Hambali. Maka mazhab Hambali membedakan untuk tasyahud salat yang hanya ada 1 tasyahud. Seperti salat apa? Subuh, qabliyah, ba'diyah, ya 2 rakaat tuh. Yang ada 1 tasyahud saja, maka duduknya iftirash. Duduknya apa? Iftirash. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mana yang lebih kuat? Kalau 2 tasyahud sepakat mereka. Kalau 2 tasyahud, tasyahud awal duduknya apa? Iftirash. Tasyahud akhir tawarruk. Kalau 2 tasyahud sepakat mereka. Yang jadi masalah adalah 1 tasyahud. Nah, tadi mazhab Syafi'i mengatakan duduknya tawarruk. Mazhab Hambali mengatakan duduknya iftirash. Kenapa? Karena ada hadis berbunyi begini. Riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari hadis Wa'il bin Hujur. Ra'aitu Rasulullah SAW hina jalasa fi shalah iftarasha rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna. Aku melihat Rasulullah SAW ketika duduk di dalam sholat. Enggak disebutkan di situ tasyahud atau enggak. Duduk di dalam sholat.
beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, yaitu maksudnya duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahud, mengantarkan ya duduk tasyahud. Gitu ya. Nah, di dalam lafaz yang lain, falamma jalasa ya'ni tasyahud iftara syarijul yusra wa wada'a al-yadahul yumna. Maka tatkala beliau duduk di dalam salat untuk tasyahud, nah sama itu. Enggak diketahui apakah tasyahud awal tasyahud akhir. Duduk di dalam sujud pokoknya. Maka beliau duduknya iftirash, ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i tadi mengatakan jika duduk pada rakaat terakhir, jika duduk jika sujud yang setelahnya salam, jika sujud yang merupakan penutup sholat, maka duduknya adalah tawarruk. Itu mazhab siapa? Syafi'i. Nah, Imam Ahmad mazhabnya apa? Ketika duduk, jika duduk, tatkala beliau duduk, mau tasyahud mau enggak, gitu ya, bisa dipahami ya. Baik, pokoknya duduk saja. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita kuatkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kita kuatkan, wallahu alam, Rasulullah SAW bersabda, wa idza jalasa iftarasha. Asal hukum duduk di dalam sholat adalah iftirash. Nah itu dia. Asal hukum di dalam sujud, dalam dalam sholat adalah iftirash. Bahkan berkata Ibnu Umar, innama sunnatus salah antansiba rijlakal yumna wa tuthniya al-yusra. Sesungguhnya sunnah sholat, yaitu petunjuk sholat, adalah menegakkan kaki kananmu dan melipat kaki kiri. Gitu ya, sudah jelas ya. Nah, jadi pendapat yang paling kuat adalah pendapat Ibnu Umar tadi. Innama sunnatus shalah. Sunnahnya sholat kalau duduk ya iftiras, bukan tawar. Itu hadis riwayat Bukhari. Makanya kita menguatkan pendapat ini. Nah, tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dipahami baik-baik bahwa duduk bagaimanapun dia apa? Sah salatnya. Ya, mau duduknya tawarruk, misalkan nih, ini salat Isya, tasyahud pertama ulun duduknya tawarruk. Tasyahud kedua iftirash. Boleh nggak? Jawabannya adalah dua-duanya boleh. Jadi kata Imam Nawawi, falau jalasa fil jami' muftarishan atau mutarabbi'an atau muq'iyan atau maddan rijlahu sahhat salatuhu wa in kana mukhalifan. Kalau ada orang ketika sholat saat duduk dia duduknya muftarish. Itu muftarish itu apa? Ada duduk tasyahud iftirash tadi. Ya. Atau mutarabbi' atau muq'iyan atau maddan atau salatnya duduknya tawarruk semuanya. Ya. Atau duduknya kakinya dipanjangkan semuanya. Ini pas salat. Ya, sidin kada mau duduk iftirash atau tawarruk. Duduk ini. Menjulurkan batisnya ke depan. Maka kata Imam Nawawi, sahhat salatuhu wa in kana mukhalifan. Sah salatnya tetapi dia menyelisihi. Ya, menyelisihi.
Nah, bagaimana perempuan duduk tasyahud? Perempuan duduk tasyahud adalah seperti duduknya laki-laki. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Nah, alhamdulillah selesai bab tasyahud. Ya, bab tasyahud sudah 2 hadis kita baca. Masih ada bab hadis-hadis yang lain. Nah, silahkan jika ada yang ditanya. Wallahu a'lam. Yang mengambil pendapat Imam Syafi'i saat sholat 2 rakaat, siapa di sini? Keduduk? Pian iftiras terus kah? Tawarruk. Kalau sholat subuh tawarruk. Lafadznya tadi, ya, kalau ditakuni dalilnya apa? Lafadznya tadi. Jalasa fir raka'atil akhir. Duduk saat rakaat terakhir. Atau jalasa atau sajada allati khatimus salah. Sujud yang penutup salat. Ya, lafadznya begitu. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, dan ini yang kita kuatkan, bahwa inna minna sunnatis shalah sunnatis shalah adalah an yaftarisha rajul. Sunnahnya salat, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seseorang menegakkan kaki kanannya kemudian merebahkan kaki kirinya dan didudukinya. Nah, wallahu a'lam. Apakah dalam sholat punggung harus selalu dalam keadaan tegak dan lurus? Sholat, kalau ruku iya, semampu dia. Kalau sujud juga iya, semampu dia. Ya. Wallahu a'lam. Bolehkah perempuan safar dengan ayah tiri yang telah bercerai dengan ibu saya? Jawabannya adalah apabila ayah tiri tersebut ketika masih jadi suami ibu, si ibu ini sudah bergaul dengan si ayah tiri ini, maka ayah tiri ini adalah mahram abadi bagi anak tirinya, anak perempuan tirinya. Kalau sudah bergaul, perempuan janda menikah dengan duda. Janda ini punya anak perempuan, ya, kemudian bergaul, kemudian cerai. Nah, si bapak ini, apakah dia mahram bagi anak tiri si perempuan ini? Jawabannya ya, mahram dengan sebab pernikahan, bukan sebab nasab. Ya, mahram itu ada sebabnya, sebab nasab, pertalian darah, ada sebabnya pernikahan. Jadi dia mahram abadi, asalkan syaratnya tadi apa? Sudah bergaul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, nah ini dia, surah An-Nisa ayat 33. Waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum an tajma'u baina ukhtayn illa ma qad salaf. Yang artinya anak-anak istrimu, anak tiri kan? Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah engkau campuri, nah, itu dia, telah digauli.
Tetapi jika kamu belum campur dengan istri itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Jadi ada duda menikah dengan janda, janda punya anak perempuan. Pas akad terlihat nih anak perempuan oleh si duda ini. Ya, dan belum pernah melihat sebelumnya anak perempuan dari si janda ini. Ah, cantikan anaknya sekalinya aja. Bagusan anaknya nyata lebih anu. Nah, tapi sudah ada akad, sudah hendak akad dulu. Mbah itu dia cerai. Belum digauli lah ibunya. Maka dia lamar anak bebiniannya. Si ibu kayak apa sakit hatinya? Terserah ya lagi. Itu urusan sakit hati lain lagi. Ya. Paham ya? Nah, jadi Pak Sumarno mau hendak menikah lagi. Hati-hati kalau ada anak bebiniannya. Ya, ada bini pian lah sini. Ada kah? Salah. Salah sambat ulun. Itu salah sambat. Kaluai lah. Nah. Bolehkah perempuan safar dengan ayah tiri yang telah bercerai dengan ibu saya? Jawabannya tadi boleh asalkan sudah apa? Bergaul. Itu namanya mahram abadi, nggak boleh dinikahi. Ya, tidak boleh. Mahram abadi disebabkan karena pernikahan. Mahram itu disebabkan karena pernikahan ada 4. Mertua, menantu, bapak tiri, sama anak tiri. Nah ini mahram abadi. Apa hukum berpejam mata saat sujud? Jawabannya adalah tidak disyariatkan. Tapi jangan juga belalak mulu. Sewajarnya aja pas sujud. Ya, wallahu a'lam. Saya mau tanya hukum masalah talak. Terjadi cekcok dalam rumah tangga saya dan istri berucap meminta cerai dan pisah. Saya menjawab dengan ucapan terserah kamu. Ya. Maka jatuhkah talak ini, ucapan ini? Ucapan talak itu ada yang jelas. Saya talak kamu. Ada ucapan yang tidak jelas. Ada ucapan yang kiasan. Kalau ucapan yang jelas dan diucapkan dalam waktu yang sesuai dengan sunnah, yaitu setelah haidnya istri dan belum digauli setelahnya, maka jatuh talaknya. Walaupun dengan ucapan langsung lisan atau melalui video call, aku talak nih kamu, video callan nih, ya, atau ucapan dengan telepon, atau dengan surat, atau dengan voice note, macam-macam banyak sekarang caranya. Ya, kalau itu sesuai dengan sunnah Rasul, tata cara talaknya jatuh talak. Itu yang jelas. Ada ucapan yang tidak jelas. Sudah, saya akan kembalikan kamu kepada orang tuamu. Nah, maka pada saat itu jatuh enggak talaknya? Jawabannya ditanya, apa maksudnya? Apa maksudnya? Apakah mengembalikan ke orang tua mencerai atau tidak? Ya. Maka kalau katanya mencerai, jatuh talaknya asalkan tadi diucapkan setelah apa? Haid, suci dari haid dan belum digauli. Jatuh talak.
ada ucapan yang dengan bahasa kiasan, ya, seperti misalkan bahasa kiasannya itu, engkau seperti ibuku sekarang. Maksudnya ibu kan tidak boleh digauli. Nah, ini bahasa kiasan. Atau bahasa kiasan yang lain, jar sang laki aku lebih baik sendiri. Atau bahasa kiasan yang lain, masih banyak papuyu di luar sana. Masih banyak papuyu begincu di luar sana. Nah, takut nih, apa pian maksudnya? Nah itu. Jika maksudnya talak, talak. Jika maksudnya tidak jadi. Wallahu a'lam. Nah, itu semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fa idza talaqtumun nisaa faballaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya, harus dengan tasrih, yaitu ucapan yang jelas. Dan saya berpesan kalau sudah ada keraguan-raguan antara hubungan suami istri, maka pada saat itu ditanyakan. Jangan didiamkan. Ya. Karena keraguan-raguan itu bisa menjadi syubhat nantinya. Ditanyakan. Ya, wallahu a'lam. Nah, sebagian perempuan kada betakun. Sesudah diberitahu baru bertanya, Ustadz, laki ulun itu sudah mentalak 3 kali. Nah, kayak apa kisahnya? Tapi imbah mentalak, kenanya minta dilayani. Rayuannya hebat, kada tahan ulun. Akhirnya lanjut pulang. Nah, ini hati-hati ya. Karena kemaluan. Inna ahaqqa asyurut antufu biha mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian tunaikan adalah syarat-syarat yang menghalalkan kemaluan. Jadi jangan bermudah-mudah untuk menerima ajakan bergaul kembali setelah nyata-nyata suami kita mengucapkan saya talak, kecuali sesudah berkonsultasi. Sesudah berkonsultasi, sekalinya nyaman konsultasinya lawan ustadznya. Nikahnya lawan ustadznya sekalinya. Ya, hati-hati. Jangan sampai tergoda para ustadznya. Pokoknya kalau urusan ya Pak Sumarno, kalau urusan bebinian ngalih ya, hanya Nabi Yusuf yang kuat. Kita ini kada kuat. Ya. Baik, ini yang bisa Allah ucapkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.